Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas manaqib Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, di mana pembahasan kita nanti akan terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian manaqib. Yang kedua kita akan membahas manaqib Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga kita akan membahas karomah-karomah beliau. Langsung ke pokok pembahasan yang pertama tentang pengertian manaqib. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, manaqib itu merupakan bahasa Arab. Kalimah manaqib merupakan bentuk jamak dari mufrad mangkobah, yang berarti manaqib adalah cerita amal kebaikan dan akhlak terpuji seseorang. Untuk pembahasan yang kedua tentang manaqib Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, terus terang menyebut nama beliau, ini menyebut namanya saja sudah membuat saya merinding dan merasa sangat kecil sekali. Harapan saya yang jelas semoga Allah dan beliau ridho. Orang sekecil saya, orang sehina saya membahas tentang orang yang begitu agung, orang yang begitu besar, yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Beliau mendapat gelar Hujjatul Islam karena beliau merupakan cendekiawan muslim yang komplit ilmunya, dan sangat besar sekali jasa beliau kepada peradaban Islam. Saya yakin kita semua sangat mencintai beliau, dan kita yakin kita suatu saat akan dipertemukan beliau di surga nanti. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibersamakan atau bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Imam Al-Ghazali lahir tahun 450 Hijriah atau tepatnya tahun 1059 Masehi. Berarti sekitar 1000 tahun yang lalu. Di suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan, di mana wilayah Khurasan ini merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Ayah beliau seorang pengrajin dan pedagang kain suf. Kain suf itu terbuat dari kulit domba. Ayahnya ini adalah seorang fakir miskin tetapi sangat soleh. Saking solehnya, ayahnya Imam Al-Ghazali ini sering berkeliling mendatangi majelis-majelis fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Dan ketika mendengar dawuh-dawuhnya ahli fikih, ayahnya Imam Al-Ghazali ini seringkali menangis dan berdoa memohon kepada Allah agar kelak diberi anak yang ahli fikih. Selain itu, ayahnya Imam Al-Ghazali juga sering berkeliling di majelis-majelis ahli ceramah nasihat. Dan ketika mendengar ceramah nasihat dari para syekh, ayahnya Imam Al-Ghazali ini juga sering menangis dan berdoa memohon kepada Allah agar kelak diberi anak yang ahli ceramah nasihat. Karena kesungguhan beliau, akhirnya Allah ini mengabulkan doanya, dan beliau ini memiliki 2 anak. Yang pertama Imam Al-Ghazali ahli fikih, dan yang kedua ini anaknya Imam Ahmad ahli di dalam ceramah nasihat. Saat ayahnya Imam Al-Ghazali ini mau wafat, beliau mendatangi temannya yang juga seorang syekh, seorang guru, menitipkan kedua anaknya yang bernama Al-Ghazali dan Ahmad tadi, sambil berkata, sungguh saya menyesal tidak belajar khat. Khat itu menulis Arab. Dan saya ingin memperbaiki yang saya alami kepada kedua anak saya ini. Saya mohon engkau mengajarinya
saya mohon engkau mendidiknya dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Akhirnya temannya ayahnya ini memegang wasiat itu baik-baik. Setelah ayahnya wafat, temannya ini mengajari Al-Ghazali dan Ahmad, mendidiknya sampai hartanya peninggalan orang tua ini habis. Saat harta peninggalan orang tua ini habis, gurunya bilang kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad, sungguh aku telah mentasarufkan harta peninggalan ayahmu untuk pendidikanmu. Dan sekarang aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena aku juga orang yang fakir miskin. Untuk itu aku menyarankan kepadamu agar mencari majelis-majelis taklim lain yang menyediakan makanan untuk para santrinya. Akhirnya Imam Al-Ghazali sama adiknya ini berkeliling dari satu syekh ke syekh lain, dari satu pondok ke pondok lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim lain. Dan salah satu guru beliau yang terkenal adalah Imamul Haramain, Syekh Al-Juwawani. Nah, dari perjalanan mencari ilmu yang begitu panjang ini, akhirnya Imam Al-Ghazali sangat mahir di bidang ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantek, ilmu filsafat, dan penyandaran terakhirnya adalah ilmu tasawuf. Saat mencari ilmu, Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang murid yang sangat rajin mencatat setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru beliau. Bahkan saking rajinnya mencatat, ada banyak sekali buku catatan dari hasil beliau pindah dari satu guru ke guru lain. Saat selesai mencari ilmu, buku-buku ini dan barang-barang perlengkapannya dibawa pulang menggunakan karung. Di tengah perjalanan, Imam Al-Ghazali ini dihadang oleh sekelompok kawanan perampok dan seluruh hartanya Imam Al-Ghazali ini dirampok. Karena begitu kagetnya Imam Al-Ghazali dirampok, bahkan harta yang sangat berharga menurut Imam Al-Ghazali adalah buku-buku catatan ketika selama mencari ilmu. Akhirnya Imam Al-Ghazali ini mengejar perampoknya dan mengatakan kepada perampok bahwa silahkan ambil seluruh hartaku, tetapi tolong kembalikan buku-buku catatanku. Perampoknya ini tanya, "Loh, kenapa kok yang diminta justru buku catatan bukan harta yang lain?" Imam Al-Ghazali bilang, karena semua ilmu yang saya dapat saya catat di situ. Nah, perampok ini akhirnya bilang sama Al-Ghazali, berarti ilmumu itu tempatnya ada di atas kertas. Dan jika kertas ini hilang, ilmumu juga hilang. Seharusnya ilmu itu tempatnya di hati. Mendengar ucapan perampok ini, Imam Al-Ghazali merasa mendapat tamparan keras di dalam hatinya. Dan Imam Al-Ghazali yakin perampok ini memang dikirim oleh Allah untuk memberikan pembelajaran yang berharga kepada Imam Al-Ghazali. Kalau kita sering mendengar kan, khudhil ilma walau kharaja min duburil khinzir. Ambillah ilmu meskipun keluar dari duburnya khinzir. Lah, Imam Al-Ghazali ini juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari perampok. Akhirnya buku-buku itu dikembalikan, terus dari situlah Imam Al-Ghazali akhirnya nanti menemukan konsep menyimpan ilmu di hati, yang akhirnya menjadi sufi atau ahli tasawuf. Nanti ada sendiri materi tentang tasawuf. Imam Al-Ghazali saat umur 30 tahun sudah menjadi dosen di Madrasah Nidhamiyah Baghdad hingga beliau menjadi rektor. Lah, selama 4 tahun menjadi rektor, setelah itu Imam Al-Ghazali merasakan guncangan jiwa. Akhirnya singkat cerita Imam Al-Ghazali mengundurkan dari rektor dan melanglang buana memilih jalan zuhud selama 10 tahun. Meskipun akhirnya atas desakan Fahrul Muluk, akhirnya Imam Al-Ghazali mau kembali menjadi dosen di Madrasah Nidhamiyah sebentar. Setelah itu kembali ke daerah asalnya di Tus, Khorasan, dan
wafat di sana pada tahun 1111 Masehi. Lah, Imam Al-Ghazali ini melahirkan banyak sekali adikarya yang sangat penting bagi peradaban Islam. Sangat banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis. Beberapa di antaranya adalah kitab Mizanul Amal, kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab Maqasidul Falasifah, meskipun akhirnya kitab Maqasidul Falasifah ini dikoreksi atau diluruskan dengan mengarang kitab lagi Tohafutul Falasifah. Dan salah satu mahakarya Imam Al-Ghazali yang kita ketahui bersama dan sering dikaji di pondok pesantren dan di channel-channel radio maupun YouTube, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Masuk ke pembahasan yang ketiga tentang karomah-karomah beliau. Ada banyak sekali karomah beliau. Sebagaimana yang kita ketahui, karomah ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa, kejadian yang tidak masuk akal. Yang jelas karomah ini pemberian Allah kepada hamba-hamba yang dikasihinya, atau yang sering kita sebut waliullah. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, mendapatkan banyak karomah dari Allah, dan nanti akan saya ceritakan 3 di antaranya saja. Yang pertama adalah kisah tentang Imam Al-Ghazali saat menjadi imam sholat. Di antara makmum ini ada adiknya yang bernama Imam Ahmad. Di tengah-tengah sholat, Imam Ahmad ini meninggalkan jamaah. Setelah selesai ngimami sholat, zikir, terus setelah itu Imam Al-Ghazali ini menghampiri adiknya, tanya, "Nyapa kok sampeyan tadi meninggalkan sholat sebelum salah?" Adiknya bilang begini, "Ketika saya menjadi makmum, ini saya melihat di tubuh kakak ini penuh dengan darah. Kalau di cerita yang lain saya membaca itu di perutnya yang penuh dengan darah." Akhirnya Imam Al-Ghazali berpikir, aku pas sholat mikir opo kok badanku ini sama adik saya dilihat penuh darah. Akhirnya Imam Al-Ghazali teringat, oh iya, saya ini kan sedang nulis kitab masuk ke pembahasan tentang haid. Dan ketika sholat tadi, saya memikirkan tentang kitab dan bab haid tadi. Nah, ini begitu luar biasanya, karena Imam Al-Ghazali ini seorang waliullah dan adiknya juga seorang waliullah. Ini kita mendapatkan pelajaran berharga, bahwa ketika kita sholat, ini tidak hanya badan dan ucapan kita yang sholat, tetapi hati dan pikiran kita juga harus ikut sholat. Coba kita bayangkan, siapa tahu orang yang seringkali berjamaah dengan kita itu waliullah. Dan ketika kita sholat, terus pikiran kita kemana-mana, apalagi kalau kita memikirkan sesuatu yang jorok misal. Terus orang yang ada di sekeliling kita ini ada salah satu waliullah, terus mampu melihat tubuh kita penuh dengan kotoran misal. Ini kan hal yang memalukan. Jadi pelajaran yang kita peroleh di sini, kalau sholat, kita harus sholat seluruh badan kita. Tidak hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Ada karomah beliau yang kedua yang saya ceritakan di sini, seperti yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya As-Sabat Aindal Mamat. Ketika itu pada hari Senin pagi, Imam Al-Ghazali mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, Imam Al-Ghazali memanggil adiknya dan menyuruh adiknya untuk membawakan kain kafan. Karena Imam Al-Ghazali ini sudah menyiapkan kain kafan. Setelah kain kafan diambilkan oleh adiknya, kain kafan ini dipegang, dicium.
lalu diletakkan di kedua matanya. Dan setelah itu Imam Al-Ghazali dawuh begini, saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut. Setelah itu kain kafan ini digelar, Imam Al-Ghazali meluruskan kakinya di atas kain kafan, menghadap ke kiblat, dan beliau wafat di hari Senin pagi hari sebelum fajar menyingsing setelah sholat subuh. Subhanallah, luar biasa. Beliau tahu betul kapan beliau akan meninggal. Ini juga merupakan karomah. Coba kita bayangkan, seandainya kita yang mendapatkan karomah, tahu kapan kita akan meninggal, mesti kita ini hal itu akan dibuat untuk sombong-sombongan. Contohnya bagaimana? Tahu kapan akan meninggal, akhirnya membuat surat undangan misalnya, kepada saudara, kepada teman, silahkan menghadiri hari kematian saya, tepatnya pada hari ini jam sekian di sini. Ini kan prestis ya. Wah, ini ada orang waliullah, ruh kapan meninggal. Ini kalau kita yang diberi karomah itu. Tapi yang jelas kita tidak mungkin diberi itu kalau itu untuk kesombongan, karena orang yang sombong itu tidak akan pernah masuk surga. Baik. Karomah yang ketiga ini seperti diceritakan di dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Diceritakan di dalam kitab itu setelah Imam Al-Ghazali wafat, sahabatnya ini bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Di dalam mimpinya itu sahabatnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali yang intinya begini, bagaimana tempatmu sekarang? Imam Al-Ghazali menjawab, saya sudah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana prosesnya? Imam Al-Ghazali bercerita lagi, setelah meninggal, saya menghadap Allah dan Allah bertanya, bekal apa yang engkau bawa menghadapku? Imam Al-Ghazali karena ditanya membawa bekal apa menghadap Allah, Imam Al-Ghazali menceritakan amal kebaikan Al-Ghazali selama hidup. Diceritakan semua dari ibadahnya, dari amalnya, dari karangan-karangan kitabnya, dari A sampai Z diceritakan semua. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah kepada Imam Al-Ghazali? Saya akan menempatkanmu di tempat yang terbaik, bukan karena amal-amal kebaikan yang engkau sebutkan tadi, tapi saya akan menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisiku karena amalmu ketika memberikan minum seekor lalat yang sedang kehausan. Lah, memang ketika Imam Al-Ghazali ini masih hidup, Imam Al-Ghazali pernah mengalami sebuah kejadian di mana saat Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab. Orang menulis kitab ketika itu ballpointnya tidak seperti sekarang, satu paket dengan isinya. Tapi kalau masa lalu itu seperti di pondok-pondok salaf, ada tinta dan pulpennya ini pulpen celup, dicelupkan ke tinta lalu ditulis. Kalau tintanya habis dicelupkan lagi terus ditulis. Nah, saat menulis itu ada lalat yang masuk ke tinta dan sedang minum. Kelihatan sekali lalat ini sangat haus. Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu agak lama meminum sampai hilang dahaganya. Ternyata Imam Al-Ghazali mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, bukan karena amal yang begitu banyaknya tadi, tapi karena amal kecil, memberi kesempatan lalat untuk minum tintanya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan meremehkan amalan-amalan yang kecil. Siapa tahu amalan yang kecil itulah yang akan menyelamatkan kita dan membuat kita sama Allah diridhoi untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Misal, kita menyingkirkan batu di jalan.
Misal kita senyum ketika ketemu orang. Misal kita tidak marah ketika dizalimi orang lain. Hal-hal kecil, hal-hal sepele ini siapa tahu ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dzarrah itu kalau dulu guru-guru saya sering menerangkan biji sawi. Biji sawi itu kan sangat kecil sekali. Tapi akhir-akhir ini banyak guru yang mengibaratkan dzarrah itu seperti atom. Atom itu kan butiran yang sangat kecil, lebih kecil daripada pasir. Jadi barang siapa melakukan kebaikan, meskipun seberat dzarrah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan meskipun seberat dzarrah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Untuk itu jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan yang baik. Ini sedikit yang saya sampaikan dari samudra keilmuan Imam Al-Ghazali, dari samudra profil Imam Al-Ghazali. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita bisa meneladani Imam Al-Ghazali. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.